Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman pendidikan kesetaraan khususnya kelas 10. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada modul 1 untuk unit yang ketiga. Ini unit terakhir untuk modul 1 kita, pembelajaran geografi kelas 10. Dengan judul kali ini adalah menjelajah ruang. Jadi silahkan teman-teman sekalian untuk memperhatikan video pada kali ini. Perhatikan dengan seksama, kita belajar bersama-sama. Oke, sebelum kita masuk pada pokok materi yang akan kita bahas, di sini ada sedikit pertanyaan di awal yang nantinya ini akan ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada kali ini ya. Pernahkah teman-teman pergi ke suatu tempat, ketika pergi itu bingung dengan lokasi yang akan dituju, ataupun tersesat ketika di perjalanan, atau bahkan kita tidak mengenal lokasi yang akan kita tuju? Nah, itu pasti akan menjadi suatu masalah yang membuat kita pusing ya. Nah, apakah solusinya supaya tidak tersesat? Nah, ini teman-teman bisa jawab bersama-sama. Kira-kira apa hal yang harus kita lakukan supaya kita tidak tersesat? Apakah bertanya atau pasrah? Nah, solusinya adalah kita membawa peta ataupun membuka peta. Pertanyaannya sekarang, ketika peta itu kita buka, kita bawa, apakah kita paham dengan peta tersebut? Nah, ini kan jadi satu permasalahan baru lagi. Makanya pada kali ini kita akan belajar yang ada kaitannya dengan peta. Supaya apa? Ketika kita bepergian bisa mempermudah kita ataupun bisa mempercepat kita sampai di lokasi tujuan kita. Oke, silahkan teman-teman lihat. Di sini ada sebuah contoh peta, terutama peta negara kita, peta Indonesia. Nah, dalam sebuah peta ini teman-teman bisa lihat semuanya, bahwasanya dalam peta ini ada banyak komponen ya. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja komponen yang ada dalam peta. Terus pengertian peta itu sendiri apa sebenarnya? Kok bisa yang tadinya besar-besar kok jadi kecil seperti ini? Apakah ini nyata atau hanyakah rekayasa? Nah, kita akan bahas pada pembelajaran kali ini. Ini adalah peta negara kita ya teman-teman, peta Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua. Ini ada 34 provinsi. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait tentang peta, kita harus mengetahui dahulu tentang dasar pemetaan. Yang pertama, kita bahas tentang pengertian peta terlebih dahulu. Jadi, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diproyeksikan atau digambarkan dalam dua dimensi. Artinya dua dimensi itu berupa foto ataupun gambar ya, pada bidang datar dengan metode serta perbandingan tertentu. Jadi dari keseluruhan permukaan bumi ataupun sebagian permukaan bumi itu digambarkan ke dalam bentuk dua dimensi. Terus juga bidangnya datar, artinya dia boleh potret, boleh landscape dengan metode. Jadi ada metodenya serta ada ukuran atau perbandingannya. Nah, nanti kita akan bahas apa-apa saja perbandingannya atau skala yang ada pada peta. Oke. Jadi kalau kita ingin membuat peta, kita bisa membuat secara keseluruhan ya, gambaran keseluruhan. Artinya menyeluruh itu semuanya. Tapi juga kita bisa menggambarkan sebagian saja. Contoh kalau tadi adalah gambaran keseluruhan daripada negara Indonesia atau pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kita bisa membuat peta dengan mengambil hanya provinsi Lampung. Artinya itu kan hanya sebagian dari negara Indonesia.
kita gambar Provinsi Lampung dalam sebuah bidang datar dengan wujudnya 2 dimensi, artinya hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang ya. Kalau 2 dimensi itu kalau dari depannya depan saja, belakang saja, atas saja, bawah saja, dan seterusnya dengan ukurannya tertentu. Jadi ada ukuran yang dipakai di sini. Jadi nggak serta-merta sesuka kita dalam menggambar peta. Nah, untuk selanjutnya ini tadi unsur-unsur yang ada dalam peta. Jadi ada apa saja yang ada dalam peta? Yang pertama adalah ada judul peta. Judul peta ini biasanya letaknya ada di bagian atas peta. Nah, judul ini untuk mempertegas bahwa ini adalah peta negara Indonesia atau peta Provinsi Lampung atau peta dunia. Lalu setelah judul ada skala peta. Skala peta. Nah, ini tadi kita kaitkan dengan perbandingan tertentu ini, skala peta. Skala peta itu apakah 1:100, 1:1 juta, 1:250, dan seterusnya. Ada tanda arah mata angin. Tanda arah mata angin ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam menentukan arah dari peta tersebut. Biasanya ada utara, selatan, barat, timur, itu standarnya seperti itu tanda arah mata anginnya, tapi bisa juga dibuat lebih komplit. Terus ada tata warna. Tata warna ini untuk membedakan atau mengklasifikasikan ini warna putih ini untuk bagian apa, hijau untuk bagian apa, dan seterusnya ya. Ini adalah tata warna. Jadi supaya kita mudah untuk menentukan, oh ini warna putih ini wilayah daerah pantai. Kalau yang warna hitam ini daerah pegunungan. Nah, ini supaya mempermudah kita saja. Lalu ada simbol dalam peta. Simbol ini juga untuk menentukan letak sebuah tempat atau membedakan letak sebuah tempat. Kalau bandara ya berarti pakai simbol pesawat. Kalau gunungnya biasanya simbol segitiga warna hitam. Terus ada jalan ya garis yang putus-putus atau garis lurus, itu juga bisa. Terus setelah simbol ada lettering. Lettering peta ini adalah tulisan untuk lebih mempertegas arti dari simbol. Nah, jadi setelah ada simbol biasanya dikasih atasnya itu lettering atau tulisan untuk mempertegas ataupun sebagai keterangan daripada simbol tersebut. Terus ada garis astronomis ini. Garis astronomis itu berupa garis bujur, garis lintang. Nah, itu garis astronomis. Apa fungsi garis astronomis? Adalah untuk menentukan letak sebuah wilayah. Nah, jadi letak sebuah wilayah itu bisa dilihat dari garis astronomisnya. Terus yang terakhir ada tahun pembuatan peta, atau di mana pada tahun berapa peta itu dibuat. Apakah peta ini termasuk peta terbaru atau sudah peta lama. Itu adalah unsur-unsur peta ya. Jadi mulai dari judul sampai dengan tahun pembuatan. Yang ketiga, jenis-jenis peta. Nah, sekarang berdasarkan skalanya. Yang pertama nih. Oke, tadi. Ingat, skala itu adalah perbandingan daripada real keadaan nyata dengan yang kita gambarkan. Nah, dalam peta berdasarkan skalanya ini kita bisa membedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, peta teknik atau kadaster dengan skala 1:100 sampai dengan 1:5000. Terus ada peta skala besar 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Peta skala medium itu 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Nah, terakhir ada peta skala kecil 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Semakin besar angka perbandingannya, maka gambar yang dihasilkan ataupun peta yang ada itu akan semakin kecil. Semakin kecil. Jadi semakin
contoh nih 1:500.000 dengan 1:5.000 pasti gambar petanya akan lebih jelas yang 1:5.000. Karena apa? 1 cm di peta, 1 cm di peta ini mewakili 5.000 cm keadaan sebenarnya. Nah, ini berarti kan semakin lebih besar maka dia akan semakin kecil gambarnya sebenarnya yang di peta. Nah, jadi kan secara realnya ataupun dilihat dari bentuk petanya maka akan semakin kecil juga. Tapi kalau dia skalanya hanya 1:5.000, ini pasti petanya akan lebih besar. Oke, itu ya. Pertama berdasarkan skalanya. Lalu yang kedua berdasarkan keadaan objeknya. Nah, berdasarkan keadaan objek, yang pertama ada peta dinamik. Peta yang menggambarkan keadaan yang berubah-ubah setiap saat. Nih, peta dinamik ini peta yang menggambarkan keadaan yang berubah-ubah setiap saat. Artinya, peta ini tidak tetap. Dinamik itu bergerak, tidak tetap ya. Kadang menurun, kadang naik. Ataupun kadang dia naik pesat, suatu saat bisa menurun. Itu adalah peta dinamik. Contohnya apa? Peta urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, itu urbanisasi. Kadang kan dia melonjak naik, kadang turun. Juga peta aliran sungai ketika surut, terus ketika pasang, dan seterusnya. Lalu ada yang kedua, peta stasioner atau peta statis, menggambarkan keadaan wilayah tetap dalam waktu yang lama. Nah, ini bukan berarti tidak berubah ya, cuman perubahan waktunya itu lama. Kalau yang dinamik ini cepat, relatif cepat dia perubahannya. Kalau yang stasioner ini dia berubah cuman waktunya lama. Jadi bisa digambarkan peta yang diam atau dalam rentang waktu yang lama diam atau tidak berubah. Contohnya apa? Peta geologi, terus juga peta dunia ataupun peta wilayah. Contoh, kita wilayah Lampung, petanya dari waktu tahun 1900-an sampai 2000-an dia tetap wilayahnya, tidak ada perubahan. Cuman keadaan penduduknya dia bisa berubah-ubah cepat. Kadang dia penduduk di wilayah Lampung Tengah ini padat, kadang juga di wilayah Lampung Tengah ini berkurang ataupun sedikit. Tapi kalau untuk stasioner ini dia relatif lama, sama saja. Contoh peta wilayah, peta geologi, dan juga peta dunia. Oke, kita lanjutkan. Yang keempat adalah fungsi peta. Nah, kira-kira apa sih fungsi peta? Sebelum di awal tadi bahwasanya peta itu untuk mempermudah kita menentukan sebuah tempat. Jadi apa saja selain itu? Nah, yang pertama menunjukkan lokasi pada permukaan bumi. Ini pasti. Pertama menunjukkan Indonesia nih. Lihat di peta dunia. Oh, ini adalah negara Indonesia. Bersebelahan dengan Singapura, sebelahnya lagi Malaysia, dan seterusnya. Menggambarkan luas dan bentuk berbagai gejala di muka bumi. Nah, ini kalau untuk menggambarkan luas dan bentuk ini biasanya dia pakainya peta besar. Contoh untuk kita ambil peta provinsi Lampung. Ada gejala apa saja di situ kita bisa gambarkan. Gejala ini maksudnya bukan penyakit ya, tapi kayak ada gunung, ada pantai, ada danau. Itu kan termasuk gejala di muka bumi. Menentukan arah serta jarak satu tempat. Nah, ini peta desa ataupun kampung A dengan kampung B itu kita bisa lihat jaraknya lewat peta. Jadi bisa ditentukan. Kalau sekarang yang lebih mudah lagi ya, karena sudah ada maps yang lebih canggih. Menyajikan persebaran sifat-sifat alami dan non-alami. Artinya persebaran sifat alami dan non-alami ini bisa disajikan lebih baik,
lebih akurat dengan menggunakan peta. Kalau sifat-sifat alami ya berarti adanya gunung, pantai, terus sungai, laut, ini kan sifat-sifat alami. Hutan, non alami berarti ada campur tangan manusia, kayak ada pembangunan dan lain-lainnya. Memberikan gambaran data atau informasi yang tersaji. Nah, data atau informasi yang tadi kita dapatkan, kita sajikan lewat sebuah gambaran, kan lebih mudah itu untuk dipahami. Memperlihatkan gerak mobilitas manusia dengan berbagai aktivitasnya. Nah, ini yang dinamakan tadi yang peta dinamik. Mobilitas pergerakan manusia itu secara terus-menerus, tidak diam, tidak statis, tapi dia mobile, bergerak. Oke. Nah, itu tadi setelah peta, kita akan masuk yang kedua, citra penginderaan jauh. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan teman-teman sekalian bisa lihat ini adalah sebuah screenshot ataupun potongan gambar pemanfaatan dari citra penginderaan jauh. Nah, ini ada jalur yang dilalui oleh seorang tukang ojek online. Nah, ini adalah petanya. Terus apa kaitannya dengan citra penginderaan jauh sebenarnya? Terus apa itu citra penginderaan jauh? Kok bisa dimanfaatkan dalam aplikasi modern seperti ini? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama, pengertian dari citra penginderaan jauh. Citra penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan jalan menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan alat tanpa harus melakukan kontak langsung dengan objek atau daerah tersebut. Nah, jadi kita bisa menganalisis, kita bisa mencari informasi sebuah daerah, sebuah wilayah, terkait adanya gejala-gejala alam ataupun kondisi wilayahnya tanpa kita datang langsung ke sana. Itu adalah citra penginderaan jauh. Simpelnya seperti ini. Kita sedang berada di provinsi A. Nah, kita mau lihat gejala yang ada di provinsi D atau E. Kita nggak perlu datang ke sana. Kita bisa memanfaatkan teknologi dengan untuk mencari informasi pada provinsi D atau E tersebut. Terus ada berapa jenis dalam citra penginderaan jauh? Yang pertama ada citra satelit. Tulis yang kedua ada foto udara. Nah, citra satelit ini secara umum pengertian citra satelit adalah gambaran permukaan bumi yang dihasilkan oleh rekaman gambar yang dibuat dari satelit. Satelit ini kan ada di angkasa, mengorbit selama beberapa tahun, puluhan atau ratusan tahun lah, puluhan tahun lah mereka mengorbit. Dan dari situ salah satu daripada tugas satelit adalah memotret gambaran sebuah wilayah. Nah, kita bisa ambil dari gambar satelit tadi, terus kita bisa jadikan sumber sebuah data atau informasi kita. Contoh ya, yang pertama. Lalu yang kedua adalah foto udara. Kalau foto udara ini adalah gambaran permukaan bumi yang dihasilkan dari pemotretan melalui pesawat udara. Jadi kita menggunakan perangkat atau piranti pesawat udara yang di situ kita kasih kamera melintasi daerah tersebut sambil mengambil gambar. Kalau satelit tadi kan jaraknya jauh nih, bisa ratusan kilo karena mereka mengorbit di luar angkasa. Tapi kalau untuk yang foto udara ini kita bisa pakai pesawat yang terbang lebih rendah. Jadi perbedaannya pasti ada. Kalau untuk citra satelit, dia gambar yang dihasilkan tidak bisa setajam dengan foto udara ataupun tidak bisa sedetail foto udara, ya. Lalu yang ketiga, interpretasi citra penginderaan jauh. Interpretasi itu apa toh? Interpretasi itu gambaran dari citra penginderaan jauh, menginterpretasikan, menggambarkan
mendeskripsikan apa saja. Ada 8 ya yang ada dalam citra penginderaan jauh itu. Yang pertama ada rona atau warna. Ini kaitannya dengan tingkat gelap ataupun terang sebuah objek. Ada tekstur, perbedaan untuk menentukan sebuah objek. Nah, tadi tekstur kalau di peta tadi seperti pantai dengan gunungan pasti berbeda nih. Ada bentuk, ini bentuk dasar dari objek. Gedung yang bertingkat dengan rumah yang ada di kampung juga beda. Ukuran meliputi ciri dari objek berdasarkan luas, tinggi, volume juga ya, ini termasuk. Pola, keteraturan pada suatu objek di lapangan yang nampak. Nah, apakah polanya ini tersusun rapi atau diacak-acakan. Situs, letak suatu objek terhadap objek lainnya. Ini berarti menentukan objek A ini letaknya bagaimana, dekat dengan apa. Contoh, Lampung Tengah nih untuk Tugu Canang. Tugu Canang ini dekat dengan Tugu Gong, dekat dengan komplek Pemda Lampung Tengah. Ataupun Jakarta, Tugu Monas dekat dengan apa. Nah, itu adalah situs. Bayangan sifatnya menyembunyikan detail objek di daerah yang gelap. Nah, jadi ada gelap, ada terang. Kalau dia bayangannya disembunyikannya di tempat atau daerah yang gelap. Terus ada asosiasi, keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Lanjut, selanjutnya adalah pemanfaatan citra penginderaan jauh. Dalam citra penginderaan jauh ini kita bisa memanfaatkan dalam beberapa bidang ya. Yang pertama bidang geologi ataupun ilmu bumi, bidang industri migas, minyak dan gas, perencanaan tata kota ruang, pengelolaan hutan, survei arkeologi, dan juga kegiatan militer. Nah, ini berarti sangat banyak ini yang bisa dimanfaatkan daripada citra penginderaan jauh. Terus untuk selanjutnya adalah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Pengertiannya, SIG adalah informasi pemetaan berbasis komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, atau mengolah, menganalisis, dan menghasilkan sebuah data yang referensinya dari geografis atau data geospasial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam merencanakan atau mengelola penggunaan lahan, sumber daya alam, terus wilayah lingkungan, menentukan jalur transportasi, peletakan fasilitas kota, dan pelayanan umum. Nah, ini kita bisa menggunakan sistem informasi geografi. Oke, kita lanjut. Komponen SIG. Nah, yang pertama ada komputer atau laptop bisa. Data geografis, ini ngambilnya kita ambil daripada tadi pakai sistem penginderaan citra penginderaan jauh. Metode yang akan kita gunakan, user atau penggunanya, ini komponennya. 4 komponen dalam sistem informasi geografis. Nah, ini ya. Ini ada hardware-nya, komputernya tadi. Terus ada datanya, ini metode yang akan kita gunakan, dan juga penggunanya. Jadi SIG ini saling berkaitan, nggak bisa berjalan satu persatu. Contoh komputer, tahu-tahu komputer ini sendiri nih, tanpa ada yang menggunakan. Nah, apakah bisa menampilkan data secara akurat, atau dari mana data ini, apakah cuma asal-asalan, dan seterusnya. Yang ketiga, pengelolaan data dalam SIG. Nah, pertama, tahap memasukkan data atau entry. Jadi setelah kita mendapatkan data yang akurat tadi, kita bisa masukkan data tersebut
ke dalam komputer yang nantinya akan disimpan. Terus ada pengelolaan data. Ya, data itu kita kelola, kita pilah, kita klasifikasikan, kita kelompokkan, terus kita manipulasi. Manipulasi ini artinya bukan membohongi ya, kita buat data berdasarkan data analisis. Jadi kita buat data sebenarnya dan juga data perbandingan. Nah, terus yang terakhir adalah membuat produk. Bisa produk itu berupa buffering, juga bisa scoring ataupun overlay. Nah, buffering itu apa? Buffering itu membuat poligon baru atau garis poligon yang baru. Kalau scoring itu memberi nilai daripada sifat parameter. Kalau overlay menggabungkan dua data, baik grafis atau lebih secara tumpang tersusun untuk memperoleh data grafis yang baru, yang lebih spesifik, yang lebih bisa menggambarkan daripada keadaan suatu wilayah, itu ya, terkait pengolahan data dalam SIG atau Sistem Informasi Geografis. Nah, demikian tadi teman-teman sekalian, materi kita pada unit yang ketiga ini tentang peta, terus juga citra penginderaan jauh, dan juga yang terakhir adalah Sistem Informasi Geografis. Artinya ketiganya memiliki keterkaitan, ya, ketiganya memiliki keterkaitan, dan ketiganya juga kita bisa manfaatkan terutama pada abad-abad sekarang ini. Abad-abad sekarang ini kita dipermudah dengan adanya sistem-sistem tersebut. Dengan citra penginderaan jauh kita bisa mengetahui wilayah A tanpa kita datang ke sana secara langsung. Dengan sistem informasi geografis kita bisa melihat atau mengolah data yang ada di sebuah wilayah tanpa kita datang ke sana untuk meneliti secara langsung dan lebih lama. Nah, itu ya. Dengan peta kita bisa menentukan sebuah jarak, kita bisa menentukan sebuah wilayah dengan lebih akurat. Nah, itu. Dan untuk yang terakhir ini adalah soal pemahaman bagi teman-teman sekalian peserta didik kelas 10. Yang pertama, menjelaskan pengertian peta tadi. Nah, tadi di awal video sudah kita sama-sama jabarkan apa itu peta. Lalu yang kedua, menjelaskan perbedaan citra satelit dan foto udara. Jadi juga udah sama-sama kita bahas ya. Kalau foto citra satelit itu seperti apa, kalau yang foto udara itu seperti apa. Dan yang terakhir, manfaat apa yang dapat kita peroleh dari penerapan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografis. Tuh, silahkan teman-teman kerjakan soal ini. Dikerjakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Setelah itu nanti silahkan teman-teman cocokkan kembali apakah sudah benar atau belum jawabannya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar teman-teman ya. Kita bertemu lagi pada modul yang kedua untuk kelas 10. Oke. Sekian dari saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.